107,5 PRFM News Channel. Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami. Masih ditemani saya Tia Santika hingga pukul 9 malam nanti. Dan pendengar, kali ini kita langsung berbincang dengan narasumber. Nah, ini berkaitan dengan kesiapan pembelajaran tatap muka. Bersama pengamat pendidikan, Pak Indra Karismiaji. Selamat malam Pak Indra. Selamat malam, Mbak Tia. Alhamdulillah baik Pak Indra, sehat juga ya? Nah, Alhamdulillah sehat. Pak Indra, PTM ini akan segera dimulai. Bagaimana menurut Pak Indra? Apakah ini tepat? Apakah sudah cukup aman untuk dilakukan atau seperti apa, Pak? Oke, kalau saya bicara bukan sebagai seorang ahli kesehatan betul. epidemiolog ya. Betul. Jadi saya pandangannya tentunya merujuk ke pandangan mereka tentang sisi kesehatannya. Ikatan Dokter Anak Indonesia, kalau nggak salah sebulan yang lalu itu mengeluarkan surat yang belum merekomendasikan kegiatan pembelajaran tatap muka. Dan kita juga dengar kan di beberapa tempat seperti Kota Kudus itu tiba-tiba menjadi zona hitam kan gitu setelah Lebaran kemarin kan gitu. Dan ada banyak daerah lain lah kan cenderung meningkat. Negara tetangga kita Malaysia, Singapura itu malah lockdown kan sekarang. Gitu. Jadi kalau kita melihat kondisi di lapangan, sepertinya ini kembali saya bukan bicara sebagai ahli kesehatan, ahli epidemiolog ya. Betul, Pak. Kelihatannya kok tambah ngeri kan begitu. Tambah sepertinya berbahaya kan gitu kalau pandangan para pakar kesehatan. Nah, mungkin kita harus berpikir lagi lah untuk memaksakan diri melaksanakan pembelajaran tatap muka. Itu yang harus kita ingat. Ditambah lagi kemarin di rapat kerja dengan DPR itu Kemendikbud menyampaikan bahwa dari target 5 juta guru yang akan divaksin targetnya di bulan Juni ini kita baru 900.000. Jadi kan nggak sampai 20% tuh yang divaksin Nah jadi ini kan satu membahayakan nyawa gurunya sendiri, membahayakan nyawa anak-anak kita, dan kalau katakanlah anak kita itu OTG kan gitu, tanpa gejala, dia membahayakan kita juga sebagai orang tuanya kan. Jadi kalau menurut saya sih melihat kondisi yang ada, urgensinya sepertinya belum deh kalau kita memaksakan harus tatap muka. Itu untuk tentunya kita melihat kondisi daerah juga ya. Kan gitu kan, mungkin ada daerah-daerah yang memang tidak zona hijau kasusnya minim sekali atau tidak ada kan gitu. Itu sih sah-sah saja kan gitu. Tapi yang secara umum kayaknya negara tetangga sendiri malah melakukan lockdown kan gitu. Kan, terutama juga karena ada varian-varian baru kan, yang dari India, dari Inggris yang katanya bahkan vaksin yang sekarang nggak mempan tuh kan begitu. Jadi kondisinya menurut saya masih sangat bahaya. Nah, jadi apa yang masih kita lakukan gitu? Artinya kan tidak sama dengan keadaan. Kita harus ingat, sudah di PRFM sudah menyampaikan beberapa kali kan gitu. Ini eranya era digital loh. Gitu. Kenapa enggak kita memang berusaha untuk adaptasi dengan belajar modelnya memang digital kan gitu. Kalau dirasa memang awal tidak nyaman, aja. Tetapi eranya sudah memang era digital kan. Jadi kalau kita melihat dunia kerja sekarang sudah banyak yang sudah bertransformasi, artinya mereka tetap bisa bekerja tanpa harus datang ke kantor. Sudah banyak sekali kan
perusahaan dan perkantoran kan gitu. Misalnya kayak Twitter akan work from home selamanya kan. Gitu. Dan banyak yang lain kan gitu. Teman-teman media juga dalam kantor lagi kan gitu. Tapi mereka nggak kerja kan. Mereka sudah bisa membuat liputan, membuat artikel, menulis kan gitu. Tapi nggak perlu datang ke kantor. Nah, kalau dunia kerjanya sudah bisa beradaptasi dengan kondisi tidak harus kantor, dunia pendidikannya nggak bisa beradaptasi. Ya kan? Itu terlepas tentunya ada positif. Menganalogikan ibaratnya kita menanak nasi. Menanak nasi pakai rice cooker, caranya beda sama menanak nasi pakai dandang. Kalau orang Sunda ngomongnya apa dandang, kalau orang Jawa ngomongnya dandang. Pakai dandang itu kan teksturnya. Ya, terputus-putus nih, Pak Indra. Kenapa? Ya, tadi terputus-putus. Nah, sekarang sudah jelas lagi. Mangga dilanjut, Pak. Lagi hujan nih di sini. Jadi terganggu sinyalnya ya. Agak kacau nih sinyalnya. Jadi saya menganalogikan kayak kita menanak nasi. Nasi bisa kita tanak pakai rice cooker, cara modern. Nampaknya kurang baik pendengar PR. Coba kita putus dulu ya. Nanti ditelepon lagi, dilanjutkan lagi sedikit lagi aja. Bersama Pak Indra Karismiaji, pengamat pendidikan. Bicara soal kesiapan PTM. Kalau lihat kondisinya sekarang makin ngeri. Jadi sepertinya berbahaya. Mungkin harus berpikir lagi untuk memaksakan melaksanakan PTM ini, pendengar. Ditambah lagi kemarin Ikatan Dokter Indonesia kan rapat kerja dengan DPR, katanya Kemendikbud menyampaikan target 5 juta guru yang akan divaksin ini dari bulan Juni ini ternyata baru 900.000. Jadi nggak sampai 20% yang sudah divaksin. Jelas ini bisa membahayakan nyawa sendiri, membahayakan nyawa anak kita. Tapi kembali lagi melihat kondisi daerah masing-masing. Kalau nihil kasus atau mungkin zona hijau, sah-sah saja begitu ya. Oke, sudah nyambung lagi pendengar. Pak Indra, dilanjutkan lagi. Oke. Nah, udah jelas belum? Ya, sudah jauh lebih baik sekarang. Udah lumayan jelas ya. Pindah posisi nih. Oh, pantas. Oke, Pak. Oke. Tadi saya menganalogikan kayak menanak nasi teh. Nanak nasi itu bisa pakai cara modern, pakai rice cooker, bisa pakai cara tradisional kan, dengan dandang. Itu cara masaknya kan beda. Dan hasilnya juga beda kan. Teksturnya, rasanya, nasi yang pakai dandang cenderung lebih keras, lebih kasar, ya kan. Ada kerak nasinya. Kalau orang Jawa tuh bilangnya intip kan gitu. Nah, sedangkan kalau nasi yang pakai rice cooker itu kan cenderung lebih lembut kan gitu, nggak ada kerak nasinya. Nah, cara masaknya beda, teksturnya beda, rasanya beda, tapi dua-duanya kita sebut nasi. Dua-duanya adalah sumber karbohidrat. Dua-duanya adalah sumber energi, bikin orang kenyang kan gitu. Nah, sama belajar juga begitu. Belajar di era digital, tentunya caranya, rasanya beda dengan cara tradisional kan gitu. Tapi dua-duanya kita sebut dengan cara belajar. Nah, ini yang harusnya lebih didorong oleh pemerintah, dan saya juga menghimbau untuk masyarakat justru malah beradaptasilah untuk belajar dengan pola digital ini, yang memang tidak harus selalu datang ke sekolah, kan gitu. Salah satu tantangannya ini kan karena Indonesia ini tidak pernah menjadikan rumah sebagai sentra belajar. Jadi orang pada bingung semua nih kan gitu, gimana? Jadi merasa nggak nyaman, ingin balik lagi ke sekolah. Padahal nanti kalau di bulan Juli katakanlah terjadi PTM terbatas, pembelajaran tatap muka yang terbatas, itu suasananya nggak akan sama dengan tahun 2019. Kenapa? Karena hanya setengah yang bisa masuk ke sekolah. Itu dengan catatan kalau tidak terjadi klaster kan.
tapi kemungkinan untuk terjadi klaster kan tetap besar dengan kondisi yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau terjadi klaster kan berarti harus tetap balik lagi kan, PJJ lagi kan. Lah kenapa kita nggak sekarang memanfaatkan dulu belajar untuk bagaimana PJJ-nya itu bisa optimal. Dan itu sudah dibuktikan di banyak tempat PJJ itu bisa optimal. Saya pun sudah membuktikan kalau PJJ bisa optimal. Dan itu yang kami lakukan di DKI Jakarta sekarang dengan melakukan yang namanya gerakan guru cerdas. Itu memberikan pelatihan gratis pada para guru untuk bisa ngajar dengan model digital, cara baru tapi efektif gitu. Nah, ini yang harusnya bisa dilakukan di daerah-daerah lain juga gitu Teh. Iya betul. Karena kan di samping banyak sekali bukan kendala ya, namanya keluhan dari orang tua di rumah membimbing anaknya. Kemudian dari materi yang disampaikan melalui digital dari guru juga kurang maksimal di beberapa sekolah ini khususnya di Kota Bandung juga begitu. Jadi bagaimana kalau ke depan misalkan ini lebih baik PJJ saja dilanjutkan supaya kita juga bisa belajar digital dan bisa optimal gitu. Pelatihan guru, kemudian bagaimana dengan orang tua di rumah membimbing anak dan termasuk anaknya juga nih, karena kan anaknya juga bosan, kemudian larinya ke HP lagi, kemudian orang tuanya juga kadang menyerah, kesal seperti itu Pak. Gimana ini Pak? Ya, jadi memang tadi yang saya katakan, pedagoginya kan berbeda. Jadi kalau dulu zaman saya era non digital itu guru harus memberitahukan materi, ya kan? Jadi untuk memudahkan proses transfer materi itu, ya kan, transfer informasi itu, anak harus dikumpulkan di satu tempat, ya kan, dengan waktu tertentu supaya terjadi proses alih informasi tadi, guru ceramah kan gitu, dikumpulkan dalam satu kelas. Benar nggak? Kalau sekarang, contoh nih, diskusi kita malam ini, kan nggak harus para pemirsa itu dengerinnya di jam yang sekarang kan? Kita ini bisa kita rekam, ya kan? Sehingga kalau pemirsa mau mendengarkan diskusi kita malam ini, bisa secara on demand kan? Jadi mau besok bisa, mau lusa bisa, mau tahun depan dengerin lagi bisa. Nah, itu sekarang udah ada teknologi yang seperti itu. Jadi kalau model kayak guru nih yang sekarang dilakukan pakai Zoom, tapi isi Zoom-nya itu ceramah aja kan. Itu 2 menit aja anak udah matiin videonya, udah buka aplikasi lain kan begitu. Jadi cara ngajarnya nggak seperti itu. Kita harus mendorong pola baru yang namanya project based learning atau pendidikan STEAM. Itu modelnya, jadi pedagoginya sudah berbeda. Pendekatannya tadi saya katakan, ini sudah nggak masak pakai dandang lagi. Ini sudah pakai rice cooker. Jangan rice cookernya ditaruh di atas kompor kan gitu. Rice cookernya harus dicolokin listriknya. Kalau ditaruh di atas kompornya nyala sampai kapan juga berasnya nggak berubah degradasi kan. Nah, itu yang dilakukan oleh para guru sekarang, oleh para orang tua sekarang. Kenapa? Karena mereka juga nggak punya bimbingan. Itu yang justru dibutuhkan sekarang. Kita membutuhkan gerakan dari pemerintah untuk mengumpulkan tokoh-tokoh pendidikan, pakar-pakar pendidikan, untuk membimbing para guru, membimbing orang tua. Jadi malah didorong untuk membiasakan bisa mengadakan pembelajaran secara daring yang efektif kan begitu. Jadi bukan semuanya itu berangan-angan untuk kembali ke tahun 2019. Itu nggak akan terjadi kan begitu. Nggak akan mungkin lagi kita kembali polanya pola jadul seperti itu. Dan apalagi kalau itu dianggap efektif. Indonesia ini mutu pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia kan. Jadi malah justru ada kesempatan untuk mengubah polanya menjadi pola yang baru. Jangan malah kembali ke yang udah rusak dulu ini kan. Gitu kan. Ya, jadi ini momen yang tepat begitu ya untuk kita berubah dengan pola yang baru ya. Memang sedikit demi sedikit, tapi kalau semuanya ada bimbingan dan terus dilakukan ya
pasti jalan ya Pak ya. Oke, di terakhir satu hal yang harus dipikirkan nih kan. Saya memang sering mendapatkan keluhan dari pendidik, dari orang tua yang mengeluhkan misalnya nggak ada gawai, nggak ada sinyal, nggak ada pulsa kan gitu untuk belajar PJJ ini. Pikirkan Bapak Ibu sekalian, tahun 2021 ini untuk bekerja sebagai driver ojek online, untuk bekerja sebagai tukang pijet, untuk bekerja sebagai cleaning service, tukang bersih-bersih, itu sekarang butuh pakai gawai, butuh online, butuh pulsa. Itu saya nggak mendiskreditkan pekerjaan mereka, profesi mereka ya, tapi itu adalah contoh profesi, bukan profesi dengan penghasilan tinggi, bukan profesi yang membutuhkan gelar kesarjanaan, pendidikan yang tinggi, bukan. Itu saja butuh gawai, butuh online, butuh pulsa. Nah sekarang kalau kita tidak mampu menyiapkan itu, berarti untuk level driver ojol pun anak-anak kita nggak bisa. Berarti di bawah driver ojol, di bawah tukang pijet, di bawah cleaning service. Itu aja kan logikanya gitu. Ini tahun 2021, ini nggak kita bicara tahun 80-an, tahun 90-an. Ini 2021 kan gitu. Jadi bahkan banyak orang bilang, oh, gimana daerah saya daerah terpencil ini susah ini. Bayangkan kalau nanti anak-anak kita mencari kerja kan gitu. Apakah mungkin misalnya nih daftar kerja di PRFM kan gitu. Kan nggak mungkin manajer HRD-nya PRFM bilang, oh nggak apa-apa deh, kamu dari daerah terpencil, jadi nggak apa-apa kerja di PRFM, tapi nggak bisa komputer, nggak bisa internet, karena kamu dulu tinggalnya di daerah terpencil. Kan nggak mungkin manajer HRD PRFM pikirnya begitu kan. Mikirnya adalah, kalau kamu kerja di PRFM, ya harus bisa komputer, harus bisa internet, terserah kamu dari Amerika, kamu mau dari Singapura, kamu dari Papua, kamu mau dari Aceh, kamu mau dari Kalimantan, kamu mau dari Bandung, kan begitu. Oke. Ya kan? Nah, jadi mindset yang harus diubah teh. Mindsetnya diubah ya. Jadi siap-siap lah, ini anggap saja ini kesempatan terbaik di saat pandemi seperti ini, semuanya aman dan kita juga bisa lebih maju begitu ya Pak ya. Oke deh. Pak Indra, terima kasih, sayang sekali waktu kita terbatas. Saya pengennya panjang lebar sih. Saya selalu Pak Indra ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam sehat.